Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas M21 dengan NIM 21040750002, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Baik, saya Nurul Aziza ingin menjelaskan materi dengan judul Bagaimana Membumikan Islam di Indonesia. Islam dalam bentuk dasarnya adalah wahyu Allah yang merupakan sesuatu yang berbahasa. Wahyu dalam bentuk asalnya ditempatkan dalam sebuah blueprint yang disebut dengan Lauh al-Mahfuz. Dari sana ia memancarkan dirinya melalui tanda-tanda atau ayat yang terdapat dalam seluruh ciptaan Allah. Islam pada satu sisi dapat disebut sebagai law tradition. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syariat-syariatnya yang dimaksud sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, termasuk dalam nas atau teks suci, kemudian dihimpun dalam suhuf dan kitab suci Al-Quranul Karim. Secara tegas dapat dikatakan hanya Tuhanlah yang paling mengetahui seluruh maksud, arti, dan makna setiap firman-Nya. Oleh karena itu, kebenaran Islam dalam daratan high tradition ini adalah mutlak. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karakter tersebut mewarnai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Karena adanya perbedaan karakter agama dan budaya itulah, maka seringkali nilai-nilai agama dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya telah mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Aksentuasi Islam yang beragam dimungkinkan terjadi salah satu penyebabnya karena adanya akulturasi Islam dengan budaya lokal. Akulturasi Islam dengan budaya lokal tertentu menunjukkan adanya upaya pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam menyarankan pada transformasi nilai-nilai Islam universal dalam wadah budaya, geografis, dan ruang waktu tertentu. Melalui pribumisasi Islam diharapkan dapat hadir dalam dinamika kehidupan kekinian dan menjawab berbagai problematika sosial budaya yang berkembang dalam sebuah ruang, waktu, dan geografis tertentu. Bangsa Indonesia sangat memerlukan kerja kolaboratif dan koordinatif dari berbagai komponen untuk menggalang semua potensi bangsa agar terjadi sebuah kerjasama yang efektif dan produktif bagi pembumian Islam yang penuh rahmat. Namun, upaya-upaya seperti itu seringkali terhambat oleh adanya potensi-potensi konflik yang sangat banyak di negeri ini, agama, etnis, strata sosial, dan sebagainya. Salah satu potensi konflik yang mungkin dapat menghalangi proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia adalah pemahaman agama. Seringkali ajaran agama yang bernilai universal dan tidak memihak berubah menjadi sebuah pemahaman agama yang bersifat sektarian dan lokal. Seringkali pula Tuhan yang maha luhur dan maha mulia diseret oleh subjektivitas manusia untuk membenarkan sikap sektarian tersebut. Teks suci agama pun tidak luput dari tangan-tangan nakal manusia. Tak sengaja dipahami secara lepas dan dari konteks, kebahasaan, dan sosio-psiko-historisnya agar dapat dijadikan alat untuk mengkafirkan orang lain yang berbeda pemahamannya. Dalam ajaran Islam, wahyu Allah selain berbentuk tanda-tanda atau ayat yang berbahasa, juga bermanifestasi dalam bentuk tanda-tanda yang difirmankan. Istilah wahyu dengan W kecil dan wahyu dengan W besar. Wahyu dengan W kecil menyarankan tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat,
pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang nirbahasa dan mewujudkan dalam alam semesta dan isinya, termasuk dinamika sosial budaya yang terjadi di dalamnya. Adapun wahyu dengan W besar menyarankan pada tanda-tanda, instruksi, arahan, nasihat, pelajaran, dan ketentuan Tuhan yang difirmankan melalui utusannya atau malaikat dan diakses secara khusus oleh orang-orang pilihan yang disebut sebagai Nabi dan Rasul, atau meskipun kedua istilah ini sebenarnya berbeda, namun sementara ini dianggap sama. Wahyu terfirman merupakan bentuk relasi antara nalar manusia, wahyu terbentang, dan karunia rahmat Tuhan. Melalui rahmatnya, Allah memberikan karunia kepada alam semesta untuk menampung dan merepresentasikan tanda-tandanya. Di sisi lain, melalui rahmatnya pula, manusia diberi kemampuan nalar untuk berpikir, memahami, dan menghayati tanda-tanda alam sebagai tanda-tandanya. Al-Quran Al-Karim merupakan salah satu bentuk relasi antara nalar Arab abad ke-7, wahyu terbentang atau Al-Quran Al-Azkim, dan karunia rahmat Allah tersebut. Mulanya Al-Quran sebagai wahyu terfirman disampaikan secara lisan sesuai dengan tuntutan konteks situasional waktu diturunkan. Ada 3 situasi yang mendorong terjadinya peristiwa pemahyuan secara lisan, yaitu adanya pertanyaan tentang sebuah masalah, problematika sosial budaya yang harus dicarikan solusinya, dan misi kenabian untuk merombak budaya suatu umat. Al-Quran sebagai wacana lisan sangat kental diwarnai. Terdapat 2 hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Namun, nilai-nilai budaya relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif. Karena adanya perbedaan karakter agama dan budaya, itulah makna seringkali nilai-nilai agama dipertentangkan dengan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya itu mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Begitulah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.